Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Pak. Yang Pak. Salam olahraga. Jaya. Aduh, kurang semangat. Ayo kita ulang sekali lagi. Ayo lebih semangat, yuk. Salam olahraga. Jaya. Semangat. Oke, apa kabarnya pada siang ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Semoga Baik, Pak. kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap sehat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan, di mana kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan, Albert. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sambil Bapak absen, Bapak juga bakal menanyakan kabar kalian dan juga apa aktivitas fisik ataupun olahraga yang kalian lakukan ketika kalian berada di rumah. Oke, Albert hadir? Ya Pak. Oke. Apa kabarnya, Albert? Baik Pak. Wah, di rumah Ya, Pak. apa saja olahraga atau aktivitas fisik yang kamu lakukan, Albert? Selama seminggu ini kami jogging Pak, main basket, main futsal, sama berenang Pak. Sudah cukup sepertinya olahraganya. Oke, Bapak lanjut lagi ke Fadlan. Hadir, Pak. Oke, gimana kabarnya Fadlan hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Apa saja aktivitas fisik yang kamu lakukan, olahraga yang kamu lakukan di rumah? Basket sama futsal, Pak. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, masih ingat materi kemarin kita bahas apa? Materi sebelumnya mengenai apa? Senam, Pak. Senam. Pak. Ya, betul. Berarti Pak. Oh, alhamdulillah berarti kalian masih ingat dengan materi sebelumnya. Ya, pada materi sebelumnya kita itu mengenai senam irama, di mana kita mempelajari gerak langkah kaki, gerak ayunan lengan, serta kombinasi gerak langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi materi hari ini yaitu kita mengenai penyakit menular seksual. Jadi Bapak minta kalian tetap positif. Kalau seandainya ada gambar-gambar yang mungkin menurut kalian itu agak kurang pas, ya kalian harus tetap positive thinking karena ini intinya buat pembelajaran, bukan ada unsur pornografi. Oke, paham? Baik, Pak. Jadi apa sih manfaat kalian mempelajari penyakit menular seksual ini? Jadi manfaatnya itu supaya kalian di zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih, zaman teknologi canggih, itu pergaulan bebas itu semakin menjadi, apalagi dengan sosial media yang bermacam-macam, mulai dari Instagram. Nih, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Oke, tujuannya menjelaskan dan mempresentasikan macam-macam penyakit menular seksual. Yang kedua, menjelaskan dan mempresentasikan penyebab terjadinya penyakit menular seksual. Yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan dampak penyakit menular seksual. Yang keempat, menjelaskan dan mempresentasikan pencegahan penyakit menular seksual. Oke. Jadi materi yang bakal kita pelajari itu, yang pertama, hakikat penyakit menular seksual. Yang kedua, penyebab penyakit menular seksual atau kita singkat saja sebagai PMS ya. Yang ketiga, langkah melindungi diri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Oke, yang pertama itu hakikat penyakit menular seksual. Ada yang tahu apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Ya, bisa.
Oke, kalau begitu Bapak jelaskan mengenai hakikat menular seksual. Oke, betul seperti yang disampaikan teman kalian Albert, penyakit menular seksual atau PMS dikenal juga dengan istilah infeksi menular seksual atau IMS, yang mana penyakit atau infeksi ini umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya bisa melalui darah, sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Oke, nah ini penularan PMS melalui seksualnya, yaitu berupa dari penis, vagina, anal, dan juga dalam bentuk oral. Nah, kalau penularan melalui non-seksualnya, yang pertama itu biasanya darah, transfusi darah suntik. Jadi seandainya kalau penderita itu mentransfusi darah, kemungkinan besar dia bisa menularkan penyakit tersebut. Nah, kita lanjut, penyebab PMS. Ada yang tahu contoh-contoh penyebab PMS? Kami, Pak. Ya, silakan. Penyebab PMS adalah satu disebabkan oleh bakteri A. Sifilis atau raja singa. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. B. Gonorrhea atau kencing nanah. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Oke, terima kasih Pak Dlan. Ini yuk kita mulai Bapak jelaskan masalah mengenai penyakit menular seksual. Oke, salah satu penyakit menular seksual itu disebabkan oleh bakteri. Yang pertama yang disebut dengan sifilis atau raja singa. Yang kedua itu gonorea atau kencing nanah. Nah, gonorea atau kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Kita lanjut ke chlamydia. Chlamydia adalah jenis penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Kankroid merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus duceryl. Yang kelima itu namanya donovanosis. Penyakit yang juga disebut granuloma inguinale ini disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Oke, yang terakhir itu ada namanya lymphogranuloma venerum, yaitu penyakit yang juga dikenal dengan nama LGV. Ya, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, LGV ini terbagi 3, yaitu ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier. Oke, nah yang kedua itu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus. Oke, silakan dijelaskan. Ada yang tahu herpes genital sama kutil kelamin? Anak-anak? Halo? Ya, kalau tidak ada, biar Bapak jelaskan. Herpes genital adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau disebut juga dengan HSV. Nah, yang kedua itu kutil kelamin atau kutil genital adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan human papillomavirus. Nah, kita lanjut ke HIV. Biasanya rata-rata kalian sudah tahu kan HIV itu apa? Tahu, Ya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. HIV itu apa yang kalian ketahui tentang HIV? Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Oke. Baik, terima kasih. Oke, virus HIV itu ialah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat tertular melalui hubungan seks yang tidak aman, berbagi alat suntik, ataupun juga jarum. Terakhir, molluscum contagiosum ini adalah infeksi kulit akibat virus yang menyebabkan munculnya benjolan kecil berwarna seperti daging segar. Oke, kita lanjut. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Ada yang disebut dengan kudis atau skabis. Oke, kutu pada rambut kemaluan. Terus penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh
parasit sangat kecil bernama Trichomonas vaginalis. Kondisi ini mudah sekali ditularkan melalui hubungan seksual. Oke, nah, yang terakhir penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Ada yang namanya Tinea cruris. Nah, penyakit menular seksual ini adalah infeksi jamur yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin. Oke, yang terakhir infeksi Candida. Infeksi jamur Candida albicans biasanya menjadi penyebab umum iritasi pada vagina. Nah, ini dampak PMS. Supaya kalian ketahui dampak PMS itu bermacam-macam. Biasanya muncul rasa bersalah, terus ada rasa marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak mempunyai bantuan, stres juga. Kita masuk ke materi yang terakhir, langkah-langkah melindungi diri dan orang lain dari PMS. Nah, langkah-langkah melindungi diri, kalau untuk kita tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat, tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, tidak melakukan perilaku seksual, memperdalam pendidikan agama dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengisi kekosongan waktu dengan aktivitas fisik ataupun olahraga, membaca, ataupun bisa juga mengunjungi perpustakaan, mengajak remaja untuk beraktivitas yang sehat. Ya, ini melindungi diri dan orang lain dari PMS, mulai dari iman seperti kita sholat, ibadah, yang terus juga kegiatan positifnya seperti kita olahraga, berkumpul dengan keluarga. Oke, baiklah, ini ada video, silakan diamati. Ini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja. Petunjuk kerjanya yaitu bekerjalah dalam kelompok, diskusikan mengenai macam-macam penyebab, dampak, dan cara pencegahan penyakit menular seksual. Oke, langkah-langkahnya, buatlah hasil kerja tertulis mengenai macam-macam penyebab, dampak, dan cara pencegahan penyakit menular seksual, serta presentasikan hasil kerja saudara. Nah, bisa berbentuk video yang nanti kalian upload di Google Classroom kalian. Oke. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi, Google Classroom-nya yang kita, nah ini Google Classroom ini, silakan kalian upload di Google Classroom sesuai dengan kelas yang kalian pelajari. Oke. Nah. Oke, baiklah. Karena di sini Bapak akan meminta kalian untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Oke, yang pertama mungkin Bapak minta Fadlan untuk menyampaikan kesimpulan mengenai PMS. Silakan kepada Fadlan. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulan menurut saya adalah penyebab PMS atau penyakit menular seksual dibagi atas 5 bagian, yaitu PMS yang disebabkan oleh bakteri yaitu sifilis, gonorrhea, chlamydia, chancroid, donovanosis, lymphogranuloma venereum. Yang kedua. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, baiklah. Mungkin tepuk tangan dulu buat semua yang sudah memberikan jawabannya. Nah, mungkin pesan Bapak untuk kalian semua, karena kalian masih muda, jagalah kesehatan, pilihlah pergaulan yang sehat, jangan sampai kalian itu terkena dengan pergaulan bebas seperti yang kita pelajari ini. Jadi kalian harus bisa
memilih mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak baik. Itu besar harapan Bapak, karena rata-rata itu memang usia 15 sampai 24 tahun yang paling banyak terkena penyakit mineral seksual. Oke. Kalau tidak ada lagi yang Bapak ingin sampaikan, sebaiknya kita tutup dengan doa. Baiklah, silakan Padlan pimpin doa. Oke, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, semoga kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Salam olahraga. Salam. Ya. Ya.